Ada rumah-rumah tertentu yang tidak pernah benar-benar kosong. Bukan karena masih ada orang di dalamnya, bukan juga karena pintunya tidak pernah dikunci, tapi karena seseorang masih merasa rumah itu adalah tempatnya pulang. Dan ketika seseorang sudah melakukan hal yang sama, pada jam yang sama, selama puluhan tahun, kadang kematian pun tidak cukup kuat untuk menghentikan kebiasaan itu. Kisah ini bermula ketika Dimas dan istrinya, Maya, memutuskan membeli sebuah rumah tua di pinggiran Yogyakarta. Rumah itu berdiri di ujung sebuah jalan kecil, jauh dari keramaian. Halamannya luas. Di bagian depan ada pohon mangga besar yang cabangnya hampir menyentuh atap. Cat dindingnya memang sudah kusam. Beberapa bagian kusennya dimakan rayap. Tapi secara keseluruhan, rumah itu masih sangat layak dihuni. Harganya juga jauh di bawah pasaran. Terlalu murah untuk rumah seluas itu. Dimas sempat merasa curiga. Namun pemilik yang menjual rumah tersebut, seorang pria bernama Pak Seno, mengatakan bahwa keluarganya sedang membutuhkan uang. Ia ingin menjual rumah itu secepat mungkin. Rumah ini sudah lama kosong, Pak. Pak Seno mengangguk. Kurang lebih 3 tahun. Tidak ada yang tinggal. Tidak ada. Dimas menatap halaman belakang. Ada sebuah sumur tua, sebuah gudang kecil, dan beberapa pot tanaman yang sudah kering. Kenapa tidak dikontrakan saja? Pak Seno tersenyum tipis. Pernah. Terus? Tidak lama. Penghuninya pindah. Dimas menunggu penjelasan lebih lanjut. Namun Pak Seno tidak melanjutkan. Ia hanya mengambil seikat kunci, lalu menyerahkannya kepada Dimas. Kalau bapak dan ibu cocok, rumah ini bisa langsung ditempati. Maya terlihat sangat menyukai rumah tersebut. Ia berjalan dari satu ruangan ke ruangan lain, sambil membayangkan bagaimana mereka akan menata furniture. Kamar utamanya luas, jendela menghadap halaman samping. Dapur berada di bagian belakang, bersebelahan dengan ruang makan. Di ruang tengah, ada sebuah lemari kayu tua yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Lemari itu besar, berwarna coklat gelap. Pintunya memiliki ukiran sederhana, dan sebuah kaca panjang yang sudah buram. Pak Seno mengatakan lemari itu terlalu berat untuk dipindahkan. Jadi, ia membiarkannya tetap berada di sana. Selain lemari tersebut, rumah sudah hampir kosong. Hanya ada meja makan, 4 kursi kayu, dan sebuah jam dinding tua. Jam itu masih bekerja. Detiknya terdengar cukup keras. Tik, tik, tik. Dimas sempat bertanya, apakah jam itu juga ditinggalkan? Pak Seno mengangguk. Jam itu sudah ada sejak rumah ini dibangun. Masih bagus? Masih. Dimas melihat jarum jam bergerak normal. Tidak ada yang aneh. Akhirnya, mereka sepakat membeli rumah tersebut. 2 minggu kemudian, Dimas dan Maya resmi pindah. Hari pertama mereka habiskan untuk membersihkan rumah. Debu menempel hampir di semua tempat. Di bawah meja makan, mereka menemukan beberapa benda kecil. Kancing baju, koin lama, sebuah korek api, dan sepotong foto yang sudah robek. Foto itu memperlihatkan seorang pria tua berdiri di depan rumah. Wajahnya terlihat tegas, rambutnya disisir rapi. Ia mengenakan kemeja putih dan celana panjang berwarna gelap.
Di sampingnya berdiri seorang perempuan. Namun bagian wajah perempuan itu sudah hilang karena foto tersebut robek tepat di tengah. Maya membersihkan foto itu dengan kain. Ini mungkin pemilik lamanya. Dimas mengangguk. Masukkan saja ke lemari. Kenapa? Siapa tahu keluarganya mencari. Maya menaruh foto tersebut di laci kecil pada lemari ruang tengah. Malam itu, setelah seharian bekerja, mereka tidur lebih awal. Sekitar pukul 10 malam, lampu rumah sudah dimatikan. Di luar, lingkungannya sangat sunyi. Tidak terdengar kendaraan, tidak terdengar suara orang berbicara. Hanya bunyi jangkrik dan sesekali suara daun yang bergesekan karena angin. Dimas tidur dengan cepat. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Maya membangunkannya. Mas, Dimas membuka mata. Ada apa? Dengar. Dimas diam. Awalnya ia tidak mendengar apa-apa. Lalu, dari arah depan rumah, terdengar suara logam bergesekan. Kerip, pelan, panjang, seperti pagar besi yang sedang dibuka. Dimas bangun. Ia duduk di sisi ranjang. Mungkin angin? Maya menggeleng. Pagar kita dikunci. Mereka kembali mendengar suara itu. Krip. Kemudian berhenti. Beberapa detik setelahnya, muncul suara langkah kaki. Srek, srek, srek. Langkah itu berasal dari halaman depan, bergerak perlahan, mendekati teras. Bunyinya seperti sandal kulit yang diseret di atas lantai semen. Dimas melihat jam di ponselnya. Pukul 1:48. Langkah tersebut berhenti tepat di depan pintu utama. Maya memegang lengan suaminya. Siapa malam-malam begini? Dimas mengambil tongkat besi kecil yang ia simpan di bawah tempat tidur. Ia berjalan keluar kamar. Maya mengikuti dari belakang. Rumah dalam keadaan gelap. Dimas tidak langsung menyalakan lampu. Ia berjalan perlahan ke ruang tengah. Jam dinding masih berdetak. Tik, tik, tik. Di luar pintu, tidak terdengar suara apapun. Dimas berdiri beberapa langkah dari pintu utama. Siapa? Tidak ada jawaban. Dimas menunggu. Kemudian, ia mendengar sesuatu. Bunyi logam kecil, seperti ujung kunci menyentuh lubang pintu. Klik, klik, klik. Seseorang di luar sedang mencoba memasukkan kunci. Maya mundur. Mas. Dimas mengangkat tangan, meminta Maya diam. Kunci itu terus bergerak. Klik, klik, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar lagi, menjauh dari pintu. Srek, srek, srek. Sampai akhirnya, suara pagar kembali terdengar. Krit. Lalu sunyi. Dimas menunggu beberapa menit. Setelah yakin tidak ada suara lagi, ia membuka pintu. Halaman depan kosong.
Lampu jalan di depan rumah menyala redup. Pagar besi masih terkunci. Gemboknya masih terpasang. Tanah di halaman sedikit basah karena hujan sore tadi. Tidak terlihat jejak kaki. Tidak ada tanda seseorang baru saja masuk. Maya berdiri di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Dimas menggeleng. Mungkin dari rumah sebelah. Tapi suaranya jelas dari sini. Dimas menutup pintu. Ia tidak ingin membuat Maya semakin takut. Besok kita tanya tetangga. Mereka kembali tidur. Namun sampai pagi, Maya tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Keesokan harinya, Dimas menemui tetangga yang tinggal paling dekat. Namanya Buruk Mini. Usianya sekitar 60 tahun. Ia tinggal bersama anak perempuannya. Rumahnya berada 2 bangunan sebelum rumah Dimas. Saat Dimas menanyakan suara tadi malam, Buruk Mini tidak terlihat terkejut. Ia justru diam beberapa saat, seolah sedang memilih jawaban. "Bu, tadi malam ibu dengar orang lewat?" Buruk Mini menggeleng. "Tidak. Sekitar jam 2 kurang. Seperti ada yang membuka pagar rumah saya." Buruk Mini menatapnya. "Jam berapa tepatnya?" Dimas mencoba mengingat. 1:48. Wajah Buruk Mini sedikit berubah. Namun hanya sebentar. "Oh." Dimas menunggu. "Oh, bagaimana, Bu?" Buruk Mini tersenyum kecil. "Paling kucing. Kucing bisa buka pagar. Di sini kalau malam banyak suara aneh." "Maksudnya?" Buruk Mini tidak menjawab langsung. Ia justru melihat ke arah rumah Dimas. Mas Dimas sudah nyaman tinggal di sana. "Baru semalam, Bu." "Ya sudah. Dibiasakan saja." Jawaban itu membuat Dimas semakin bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Buruk Mini masuk ke rumah dengan alasan harus memasak. Dimas pulang tanpa mendapatkan jawaban apapun. Malam kedua, mereka tidur lebih lambat. Dimas sengaja menunggu karena ingin memastikan apakah kejadian itu akan terulang. Ia duduk di ruang tengah, menonton televisi dengan suara kecil. Maya berada di sampingnya. Pukul 1:30, tidak terjadi apa-apa. Pukul 1:40, rumah masih sunyi. Dimas mulai merasa kejadian malam sebelumnya memang hanya kebetulan. Namun tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 1:48, suara pagar itu kembali terdengar. Krit. Maya langsung menoleh. Dimas mematikan televisi. Langkah kaki muncul dari halaman. Srek. 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 Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Langkah itu berhenti di teras. Lalu terdengar bunyi kunci. Klik, klik, klik. Dimas berdiri. Ia berjalan menuju pintu. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Dimas menunggu. Kemudian ia mendengar sesuatu. Bunyi logam kecil
seperti ujung kunci menyentuh lubang pintu. Klik, klik, klik. Seseorang di luar sedang mencoba memasukkan kunci. Maya mundur. Mas. Dimas mengangkat tangan, meminta Maya diam. Kunci itu terus bergerak. Klik, klik, lalu berhenti. Beberapa detik kemudian, suara langkah terdengar lagi, menjauh dari pintu. Seret, seret, seret. Sampai akhirnya, suara pagar kembali terdengar. Krit. Lalu sunyi. Dimas menunggu beberapa menit. Setelah yakin tidak ada suara lagi, ia membuka pintu. Halaman depan kosong. Lampu jalan di depan rumah menyala redup. Pagar besi masih terkunci. Gemboknya masih terpasang. Tanah di halaman sedikit basah karena hujan sore tadi. Tidak terlihat jejak kaki. Tidak ada tanda seseorang baru saja masuk. Maya berdiri di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa. Dimas menggeleng. Mungkin dari rumah sebelah. Tapi suaranya jelas dari sini. Dimas menutup pintu. Ia tidak ingin membuat Maya semakin takut. Besok kita tanya tetangga. Mereka kembali tidur. Namun sampai pagi, Maya tidak benar-benar bisa memejamkan mata. Keesokan harinya, Dimas menemui tetangga yang tinggal paling dekat. Namanya Bu Rukmini. Usianya sekitar 60 tahun. Ia tinggal bersama anak perempuannya. Rumahnya berada 2 bangunan sebelum rumah Dimas. Saat Dimas menanyakan suara tadi malam, Bu Rukmini tidak terlihat terkejut. Ia justru diam beberapa saat, seolah sedang memilih jawaban. Bu, tadi malam ibu dengar orang lewat? Bu Rukmini menggeleng. Tidak. Sekitar jam 2 kurang. Seperti ada yang membuka pagar rumah saya. Bu Rukmini menatapnya. Jam berapa tepatnya? Dimas mencoba mengingat. 1:48. Wajah Bu Rukmini sedikit berubah. Namun hanya sebentar. Oh. Dimas menunggu. Oh, bagaimana Bu? Bu Rukmini tersenyum kecil. Paling kucing. Kucing bisa buka pagar. Di sini kalau malam banyak suara aneh. Maksudnya? Bu Rukmini tidak menjawab langsung. Ia justru melihat ke arah rumah Dimas. Mas Dimas sudah nyaman tinggal di sana? Baru semalam, Bu. Ya sudah. Dibiasakan saja. Jawaban itu membuat Dimas semakin bingung. Namun sebelum ia sempat bertanya lagi, Bu Rukmini masuk ke rumah dengan alasan harus memasak. Dimas pulang tanpa mendapatkan jawaban apapun. Malam kedua, mereka tidur lebih lambat. Dimas sengaja menunggu karena ingin memastikan apakah kejadian itu akan terulang. Ia duduk di ruang tengah, menonton televisi dengan suara kecil. Maya berada di sampingnya. Pukul 1:30, tidak terjadi apa-apa. Pukul 1:40, rumah masih sunyi. Dimas mulai merasa kejadian malam sebelumnya memang hanya kebetulan.
Namun tepat ketika jam dinding menunjukkan pukul 1:48, suara pagar itu kembali terdengar. Krit. Maya langsung menoleh. Dimas mematikan televisi. Langkah kaki muncul dari halaman. Srek, srek, srek. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Langkah itu berhenti di teras. Lalu terdengar bunyi kunci. Klik, klik, klik. Dimas berdiri. Ia berjalan menuju pintu. Siapa? Tidak ada jawaban. Dimas mendekatkan wajahnya ke lubang pengintip. Di luar gelap. Lampu teras memang belum dinyalakan. Ia hanya melihat bayangan halaman. Tidak ada orang. Namun bunyi kunci masih terdengar. Klik, klik. Seolah seseorang berdiri tepat di depan pintu. Dimas menyalakan lampu teras. Bunyi itu langsung berhenti. Ia kembali mengintip. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Lalu, dari sisi luar pintu, terdengar suara napas. Berat. Pelan. Seperti seorang pria tua yang kelelahan. Maya mundur sampai ke ruang tengah. Mas, jangan dibuka. Dimas tidak membukanya. Mereka menunggu. Sekitar 1 menit kemudian, suara langkah kembali menjauh. Pagar berbunyi. Lalu sunyi. Malam itu, Dimas tidak keluar untuk memeriksa. Pagi harinya, mereka menemukan sepasang sandal di depan pintu. Sandal kulit berwarna coklat. Model lama. Ukurannya cukup besar. Sandal itu basah. Dan bagian bawahnya dipenuhi tanah. Dimas memeriksa pagar. Masih terkunci. Tidak ada cara seseorang masuk tanpa memanjat. Maya berdiri di ambang pintu. Ini bukan sandal kamu. Bukan. Mungkin punya pemilik sebelumnya. Pak Seno tidak datang. Dimas mengambil sandal itu menggunakan sapu. Ia meletakkannya di luar pagar. Namun sebelum berangkat bekerja, ia memotret sandal tersebut. Siang harinya, Dimas mengirimkan foto itu kepada Pak Seno. Pak Seno baru membalas beberapa jam kemudian. Pesannya hanya 1 kalimat. Buang saja, Pak. Dimas menelepon. Namun panggilannya tidak dijawab. Malam ketiga, langkah itu kembali datang. Jam yang sama. Suara yang sama. Pagar dibuka, sandal diseret, kunci dimasukkan. Namun kali ini, setelah bunyi kunci berhenti, terdengar seseorang berdeham. Kemudian terdengar suara pelan. Assalamualaikum. Maya menutup mulut. Dimas menatap pintu. Suaranya terdengar seperti pria lanjut usia. Tidak keras, tidak mengancam. Justru terdengar seperti seseorang yang baru pulang dari perjalanan jauh. Dimas hampir menjawab salam itu.
Namun Maya langsung menarik tangannya. "Jangan." Suara dari luar tidak mengulangi salam. Beberapa saat kemudian, langkah kaki menjauh. Hari-hari berikutnya, kejadian itu terus berulang. Selalu pukul 1:48. Selalu dimulai dari suara pagar, kemudian langkah kaki, kunci, dan suara napas. Kadang terdengar batu kecil, kadang terdengar orang merogoh kantong. Pernah juga mereka mendengar suara kantong plastik diletakkan di depan pintu. Namun ketika pagi tiba, tidak ada apapun di sana. Maya mulai merasa tidak nyaman. Ia meminta Dimas memasang kamera pengawas. Dimas setuju. Ia memasang satu kamera di halaman, satu di ruang tengah, dan satu lagi di ruang makan. Kamera langsung terhubung ke ponselnya. Malam pertama setelah kamera dipasang, Dimas dan Maya sengaja tidur. Mereka membiarkan kamera merekam. Keesokan paginya, Dimas memeriksa hasilnya. Rekaman halaman terlihat normal. Pukul 1:47, pagar masih tertutup. Tepat pukul 1:48, gambar kamera bergetar. Muncul gangguan garis-garis kecil. Kemudian pagar perlahan terbuka. Gemboknya masih terpasang. Namun kedua daun pagar bergerak sendiri, seolah logam itu melewati gembok. Dimas memutar ulang rekaman tersebut. Ia memperbesar gambar. Tidak ada tangan, tidak ada orang, hanya pagar yang membuka sendiri. Beberapa detik kemudian, rumput di halaman tertekan, satu demi satu, membentuk jejak langkah. Namun tidak ada tubuh yang terlihat. Jejak itu bergerak menuju teras, lalu berhenti di depan pintu. Maya berdiri di samping Dimas. Wajahnya pucat. "Mas, jangan dilanjutkan." Namun Dimas tetap menonton. Kamera ruang tengah tidak menangkap siapapun. Pintunya tidak terbuka. Tidak ada sosok yang masuk. Tetapi sekitar pukul 1:50, jam dinding berhenti bergerak. Jarum detiknya diam. Lalu, kursi di ruang makan bergeser sendiri. Pelan. Krit. Satu kursi ditarik menjauh dari meja. Beberapa detik kemudian, kursi itu bergerak maju lagi. Seolah ada seseorang yang baru saja duduk. Di atas meja tidak ada makanan. Namun sendok yang diletakkan Maya malam sebelumnya perlahan bergerak. Terangkat beberapa sentimeter, lalu turun kembali. Terangkat, turun. Seperti sedang digunakan oleh tangan yang tidak terlihat. Maya menangis. "Matikan, Mas." Dimas mematikan rekaman. Namun sebelum layar tertutup, ia melihat sesuatu di kaca lemari ruang tengah. Sebuah pantulan. Sosok pria tua berdiri di belakang kursi makan. Hanya sepersekian detik, Dimas memutar rekaman kembali. Ia menghentikannya pada bagian tersebut. Wajah sosok itu tidak jelas, namun bentuk tubuhnya mirip pria dalam foto lama yang mereka temukan saat membersihkan rumah. Siang itu, Dimas kembali menemui Buruk Mini. Kali ini ia membawa potongan foto tersebut.
Begitu melihatnya, Buruk Mini langsung mengenali pria dalam gambar. Itu Pak Harun. Siapa Pak Harun? Buruk Mini menatap Dimas cukup lama. Kemudian ia mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu. Buruk Mini berbicara pelan. Pak Harun penghuni lama rumah itu. Dia tinggal di sana hampir 30 tahun. Sendirian. Awalnya dengan istrinya. Istrinya meninggal lebih dulu. Anaknya ada 1, tapi merantau. Pak Harun tetap tinggal sendirian. Menurut Buruk Mini, Pak Harun memiliki rutinitas yang sangat teratur. Ia bekerja menjaga sebuah gudang bahan bangunan. Setiap malam, pulang tepat pukul 1:48. Tidak pernah lebih cepat, tidak pernah terlambat. Ia membuka pagar, berjalan ke teras, membuka pintu dengan kunci sendiri, lalu masuk. Setelah itu, ia makan malam di ruang makan, menyeduh teh, menonton televisi sebentar, lalu tidur. Rutinitas itu dilakukan selama bertahun-tahun. Terus Pak Harun sekarang di mana? Buruk Mini menunduk. Sudah meninggal. Kapan? Hampir 7 tahun lalu. Dimas terdiam. Meninggal di mana? Di rumah itu. Buruk Mini menarik napas. Dia ditemukan di kursi ruang tamu. Katanya serangan jantung. Sudah meninggal 2 hari. Baru ada yang tahu. Dimas memandang foto di tangannya. Kalau Pak Harun meninggal di rumah, siapa yang pulang setiap malam? Buruk Mini menatapnya. Ya Pak Harun. Dimas tidak langsung menjawab. Ia mengira Buruk Mini sedang bercanda. Namun wajah perempuan tua itu sama sekali tidak menunjukkan humor. Ibu tahu soal suara pagar. Buruk Mini mengangguk. Semua tetangga tahu. Yang sudah lama tinggal di sini tahu. Kenapa tidak ada yang bilang? Karena selama tidak diganggu, dia tidak mengganggu. Dimas mulai merasa kesal. Rumah itu dijual kepada saya. Harusnya ada yang memperingatkan. Buruk Mini menatapnya dengan rasa kasihan. Pak Harun hanya pulang. Dia tidak sadar rumahnya sudah ditempati orang lain. Kalau pintunya tidak dibuka, biasanya dia pergi lagi. Biasanya. Buruk Mini diam. Dimas mencondongkan tubuh. Apa maksud ibu? Kadang dia berhasil masuk. Dimas pulang dengan perasaan tidak tenang. Ia tidak langsung menceritakan semuanya kepada Maya. Namun istrinya tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Maya terus bertanya. Akhirnya Dimas menceritakan tentang Pak Harun. Maya langsung meminta mereka pindah. Kita jual rumah ini. Baru beberapa minggu kita tinggal. Mas masih mau menunggu apa? Dimas mencoba menenangkan. Selama ini dia tidak masuk. Belum. Mungkin kalau kita abaikan, semuanya berhenti. Sudah 7 tahun, Mas. Menurutmu dia akan berhenti hanya karena kita diam? Dimas tidak punya jawaban. Namun menjual rumah secepat itu bukan perkara mudah. Sebagian besar uang mereka sudah digunakan untuk membelinya. Mereka juga belum memiliki tempat tinggal lain. Akhirnya, Dimas meminta waktu 1 minggu.
Maya setuju, dengan syarat mereka tidur di rumah saudaranya jika keadaan memburuk. Malam kelima, kejadian berubah. Suara pagar datang seperti biasa. Langkah berhenti di depan pintu. Bunyi kunci terdengar. Namun kali ini, kuncinya seperti berhasil masuk. Klik. Kemudian gagang pintu bergerak, turun perlahan. Maya dan Dimas berdiri di ruang tengah. Pintu sudah mereka tambahkan pengait dari dalam. Gagangnya bergerak beberapa kali. Lalu terdengar suara pria tua. Kenapa dikunci? Maya mundur. Dimas berdiri di depannya. Ini rumah saya. Buka. Dimas berusaha menahan rasa takut. Pak Harun. Suasana langsung sunyi. Maya menatap suaminya, seolah tidak percaya Dimas baru saja memanggil nama itu. Dari balik pintu, terdengar napas berat. Siapa? Dimas tidak menjawab. Sosok di luar mengulang. Siapa di dalam rumah saya? Gagang pintu bergerak lebih keras. Pengait besi bergetar. Maya mulai menangis. Mas, jangan ajak bicara. Dimas menarik Maya mundur. Kemudian, tepat saat pengait hampir terlepas, jam dinding berdentang 2 kali. Suara di luar berhenti. Langkah kaki menjauh. Malam kembali sunyi. Keesokan paginya, mereka menemukan satu piring tambahan di atas meja makan. Piring putih dengan pinggiran biru. Bukan milik mereka. Di dalamnya ada sisa nasi kering dan potongan tulang ikan. Di samping piring, terdapat segelas teh, masih hangat. Maya berdiri di pintu ruang makan, tubuhnya gemetar. Mas, ini siapa yang taruh? Dimas tidak menjawab. Ia melihat kamera ruang makan. Lampu indikatornya mati. Ketika rekaman diperiksa, seluruh video sejak pukul 1:48 sudah linang. Bukan rusak, bukan terpotong. File rekamannya tidak ada, seolah kamera tidak pernah menyala. Maya mengemas beberapa pakaian. Ia ingin pergi hari itu juga. Namun sebelum mereka berangkat, terdengar suara benda jatuh dari kamar utama. Dimas berlari ke sana. Pintu lemari pakaian terbuka. Di dalamnya, tergantung sebuah kemeja putih, celana panjang hitam, dan jaket tua berwarna coklat. Pakaian itu tidak ada sehari sebelumnya. Di saku kemeja, Dimas menemukan sebuah dompet kulit. Di dalamnya ada kartu identitas lama. Nama pemiliknya Harun Wiratmaja. Foto pada kartu itu sama dengan pria di potongan foto. Maya tidak mau tinggal lebih lama. Mereka pergi ke rumah kakaknya siang itu. Dimas mengunci semua pintu. Ia juga memasang kamera tambahan. Sebelum meninggalkan rumah, ia menaruh dompet Pak Harun di atas meja. Selama 3 malam, mereka tidak pulang. Dimas hanya mengawasi rumah melalui kamera. Malam pertama, pagar tetap terbuka pukul 1:48. Jejak kaki muncul. Pintu utama tetap tertutup. Malam kedua, lampu ruang tengah menyala sendiri. Televisi hidup, menampilkan siaran penuh semut. Lalu kursi makan bergerak. Malam ketiga, tidak terjadi apa-apa. Pagar tidak terbuka.
Tidak ada langkah, tidak ada gangguan kamera. Dimas mulai merasa sosok itu mungkin sudah berhenti. Namun pukul 2:10, ponselnya menerima notifikasi. Gerakan terdeteksi di kamar utama. Dimas membuka kamera. Kamar dalam keadaan gelap. Namun seseorang duduk di sisi ranjang. Seorang pria tua. Punggungnya menghadap kamera. Ia mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Pakaian yang muncul di lemari. Pria itu duduk diam. Kemudian, kepalanya perlahan menoleh ke arah kamera. Wajahnya pucat. Matanya terbuka lebar. Mulutnya bergerak. Tidak ada suara. Namun Dimas bisa membaca gerak bibirnya. Pulang. Gambar kamera terputus. Maya menolak kembali ke rumah. Namun Dimas merasa ada sesuatu yang belum selesai. Ia ingin menemui Pak Seno, orang yang menjual rumah tersebut. Setelah beberapa kali tidak menjawab telepon, akhirnya Pak Seno bersedia bertemu. Mereka bertemu di sebuah warung makan. Pak Seno terlihat gugup. Ia tidak berani menatap Dimas terlalu lama. Bapak tahu soal Pak Harun. Pak Seno diam. Bapak tahu dia masih datang setiap malam. Pak Seno menghela napas. Saya sudah bilang rumah itu lama kosong. Itu bukan jawaban. Dimas menaruh dompet Pak Harun di atas meja. Wajah Pak Seno berubah. Bapak siapa sebenarnya? Pak Seno menatap dompet tersebut. Saya anaknya. Dimas terdiam. Pak Seno menjelaskan bahwa ia adalah satu-satunya anak Pak Harun. Ia pergi merantau saat masih muda. Hubungannya dengan sang ayah tidak pernah baik. Pak Harun keras kepala. Tidak mau meninggalkan rumah. Tidak mau ikut tinggal bersama anaknya. Setelah Pak Harun meninggal, Pak Seno mencoba menjual rumah itu. Namun hampir semua calon pembeli membatalkan. Beberapa penyewa juga pergi setelah beberapa hari. Kenapa Bapak tetap menjualnya kepada kami? Pak Seno menunduk. Saya butuh uang. Dimas memukul meja dengan telapak tangan. Bapak membahayakan keluarga saya. Pak Seno tetap diam. Dimas mencoba menenangkan diri. Kenapa Pak Harun terus pulang? Pak Seno menatapnya. Karena dia menunggu saya. Menunggu Bapak. Pak Seno mengangguk. Malam sebelum meninggal, Pak Harun menelepon anaknya. Ia meminta Pak Seno pulang. Namun saat itu, mereka sedang bertengkar. Pak Seno menolak. Ia mengatakan tidak akan pernah menginjakan kaki lagi di rumah itu. 2 hari kemudian, Pak Harun ditemukan meninggal. Sejak saat itu, setiap malam, suara kepulangannya terdengar. Dia tidak sedang pulang dari kerja. Lalu, dia pulang untuk menunggu saya. Dimas menatapnya. Kalau begitu, datanglah ke rumah. Pak Sako langsung menggeleng. Tidak, dia ayah Bapak. Yang pulang itu bukan ayah saya lagi. Dimas memaksa Pak Seno menjelaskan. Akhirnya, ia menceritakan kejadian yang selama ini disembunyikan. Setahun setelah kematian Pak Harun, Pak Seno pernah bermalam di rumah itu. Tepat pukul 1:48, suara pagar terdengar. Pak Harun masuk menggunakan kunci. Tidak seperti yang dialami Dimas,
Malam itu pintu benar-benar terbuka. Pak Harun berjalan ke ruang makan, duduk, lalu meminta dibuatkan teh. Pak Seno terlalu takut untuk bergerak. Ayahnya terlihat seperti acadup, namun seluruh kulitnya dingin dan pucat. Pak Harun kemudian bertanya, mengapa anaknya tidak pulang saat dipanggil? Pak Seno meminta maaf, namun ayahnya tidak menerima. Dia bilang saya harus tinggal, menemani dia. Apa yang Bapak lakukan? Saya lari. Sejak malam itu, saya tidak pernah kembali. Pak Seno menatap Dimas. Dia tidak akan berhenti. Selama rumah itu masih berdiri, dia akan selalu pulang. Dimas kembali ke rumah kakaknya dengan pikiran penuh. Ia menceritakan semuanya kepada Maya. Maya tidak peduli lagi dengan rumah itu. Ia ingin rumah dijual atau dibiarkan kosong. Namun Dimas tahu, menjualnya kepada orang lain hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Ia memutuskan kembali ke rumah untuk mengambil sisa barang. Maya tidak ikut. Sore itu, Dimas tiba sendirian. Rumah terlihat normal. Tidak ada pintu terbuka. Tidak ada benda berserakan. Namun udara di dalam terasa lebih dingin. Di ruang makan, piring tambahan masih berada di meja. Tehnya sudah menghitam. Kemeja Pak Harun tetap tergantung di lemari. Dimas mulai memasukkan barang-barang penting ke dalam kotak. Saat matahari terbenam, ia menyadari waktu berjalan sangat cepat. Jam menunjukkan pukul 8 malam. Hujan mulai turun. Dimas memutuskan menyelesaikan semuanya, lalu pergi sebelum tengah malam. Namun sekitar pukul 9, listrik padam. Dimas menyalakan lampu ponsel. Ia mencoba menghubungi Maya. Tidak ada sinyal. Hujan semakin deras. Jalan depan rumah mulai tergenang. Ia mencoba membuka pintu utama. Pintu tidak bergerak. Kunci sudah dibuka. Pengait sudah dilepas. Namun pintu seperti ditahan dari luar. Dimas mencoba pintu belakang. Sama saja. Semua jendela juga tidak bisa dibuka. Ia terjebak. Dimas melihat jam dinding. Jarumnya bergerak lebih cepat. Pukul 10. Lalu 11. Kemudian 12. Padahal menurut ponselnya, waktu baru pukul 9:20 menit. Jam dinding terus bergerak. Tik, tik, tik. Semakin cepat. Sampai akhirnya jarumnya berhenti. Pukul 1:48. Suara pagar terdengar. Krit. Dimas berdiri di tengah ruang tamu. Langkah kaki memasuki halaman. Srek, srek, srek. Berhenti di teras. Bunyi kunci terdengar. Klik. Namun kali ini, Dimas melihat sebuah kunci muncul dari sisi dalam lubang pintu. Kunci itu bergerak sendiri, berputar. Kunci pintu terbuka. Gagangnya turun. Pintu perlahan terdorong ke dalam. Krip. Seorang pria tua berdiri di luar. Pak Harun. Ia mengenakan kemeja putih, celana panjang hitam,
dan jaket coklat. Tubuhnya basah oleh hujan, namun air yang menetes dari pakaiannya berwarna gelap, hampir seperti lumpur. Wajahnya pucat, matanya menatap Dimas. "Assalamualaikum." Dimas tidak menjawab. Pak Harun masuk. Ia melepas sandal, menaruhnya rapi di samping pintu, lalu berjalan melewati Dimas, seolah pria itu tidak ada. Ia menuju ruang makan, menarik kursi, kemudian duduk. Tehnya. Dimas berdiri membeku. Pak Harun menoleh. "Buatkan teh." Dimas tidak tahu kenapa, namun tubuhnya bergerak sendiri. Ia berjalan ke dapur. Tangannya mengambil cangkir, mengisi air, menyalakan kompor. Semua dilakukan tanpa kehendaknya. Ketika teh selesai, ia membawanya ke meja. Pak Harun meminum sedikit, kemudian menatap kursi kosong di hadapannya. Seno belum pulang. Dimas menelan ludah. "Belum, Pak." Pak Harun mengangguk. Dia bilang akan pulang. Tidak ada kemarahan dalam suaranya, hanya kesedihan. Pak Harun kembali minum. "Saya menunggu lama." Dimas memberanikan diri duduk. Pak Harun tahu bapak sudah meninggal. Pria tua itu berhenti. Matanya perlahan beralih kepada Dimas. "Siapa yang meninggal?" Dimas tidak menjawab. Pak Harun melihat sekeliling, seperti baru menyadari rumahnya berubah. "Ini rumah saya." "Iya." "Kamu siapa?" "Nama saya Dimas." "Kenapa kamu ada di rumah saya?" Dimas menarik napas. "Rumah ini dijual oleh Pak Seno." Begitu nama itu disebut, lampu di atas meja berkedip. Wajah Pak Harun menegang. "Seno pulang?" "Tidak." "Dia harus pulang." Dia takut. Pak Harun menatap Dimas lama. "Kalau dia tidak pulang, kamu yang tinggal." Dimas mencoba berdiri. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Pak Harun bangkit dari kursi. Ia berjalan mendekat. Rumah tidak boleh kosong. Seseorang harus menunggu. "Saya bukan keluarga Bapak. Sekarang kamu penghuni rumah ini." Pak Harun mengulurkan tangan. Kulitnya menghitam. Kukunya panjang dan pecah. Dimas berusaha menarik tubuhnya, namun kursi seperti menahannya. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Pak Harun menoleh. Wajahnya berubah bingung. Suara dari luar terdengar. "Mas!" Itu suara Maya. Dimas berteriak, "Jangan masuk!" Maya terus mengetuk. "Mas, buka!" Pak Harun berjalan menuju pintu. Dimas akhirnya bisa bergerak. Ia bangkit dan mengejar. Namun sebelum Pak Harun menyentuh gagang, pintu terbuka sendiri. Yang berdiri di luar bukan Maya. Sosok itu adalah Dimas, namun jauh lebih tua. Rambutnya putih, wajahnya kurus.
Pakainya sama dengan pakaian yang digunakan Dimas malam itu, tetapi sudah lusuh dan kotor. Sosok tua tersebut membawa kunci rumah. Ia menatap Dimas, lalu tersenyum. "Aku pulang." Pak Harun mundur. Untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat takut. Sosok tua Dimas melangkah masuk. Pak Harun memandangnya, kemudian memandang Dimas yang asli. "Yang mana penghuni rumah ini?" Dua sosok Dimas saling menatap. Versi tua mengangkat kunci. "Saya." Dimas asli mundur. "Bukan." Sosok tua tersenyum. "Belum." Ia berjalan mendekati Dimas. Setiap langkahnya membuat udara menjadi semakin dingin. Tapi sebentar lagi, Dimas berlari menuju kamar. Ia menutup pintu, lalu mendorong lemari kecil untuk menahannya. Di luar, terdengar suara Pak Harun dan sosok tua berbicara. Namun perkataan mereka tidak jelas. Suara mereka bertumpuk. Kemudian terdengar langkah mendekati kamar. Tok, tok, tok. Seseorang mengetuk pintu. "Buka. Kita harus bertukar tempat." Dimas menutup telinga. Sosok di luar melanjutkan, "Kalau aku masuk, kamu bisa pergi. Kalau tidak, kita akan terus pulang ke rumah ini." Pintu mulai bergetar. Lemari bergeser. Dimas melihat jendela kamar. Anehnya, jendela itu sekarang bisa dibuka. Ia mendorongnya, kemudian memanjat keluar. Tanpa mengambil barang apapun, Dimas berlari menembus hujan. Ia tidak menoleh. Di belakangnya, suara pagar terbuka. Kemudian terdengar dua pasang langkah kaki mengejar. Srek, srek, srek. Dimas terus berlari sampai tiba di rumah buruk Nini. Ia memukul pintunya. Perempuan tua itu membukakan. Dimas masuk dan langsung jatuh di lantai. Pagi harinya, Maya datang menjemput. Dimas menceritakan semua yang terjadi. Namun ada satu hal yang tidak ia pahami. Maya mengatakan, malam itu ia benar-benar datang ke rumah. Ia tiba sekitar pukul 10 malam. Pintu rumah terbuka. Lampu ruang makan menyala. Dan Dimas sedang duduk bersama seorang pria tua. Maya memanggil dari depan. Namun Dimas tidak menoleh. Ia hanya duduk sambil meminum teh. Maya merasa takut. Ia pergi untuk meminta bantuan buruk Mini. Namun ketika mereka kembali, rumah sudah gelap. Tidak ada siapa-siapa. Dimas menyangkal. Ia tidak pernah duduk minum teh. Ia membuat teh untuk Pak Harun, tetapi tidak meminumnya. Maya kemudian menunjukkan sebuah foto. Foto itu diambil dari luar rumah sebelum ia pergi mencari bantuan. Di dalam gambar, terlihat dua orang duduk di meja makan. Pak Harun dan Dimas. Keduanya menatap kamera. Dan keduanya tersenyum. Mereka tidak pernah kembali untuk tinggal di rumah tersebut. Dimas menyerahkan kunci kepada Pak Seno. Ia mengatakan rumah itu tidak boleh dijual lagi.
Pak Seno tidak membantah. Beberapa bulan kemudian, rumah dibiarkan kosong. Pintunya ditutup, jendelanya dipaku, pagar digembok dengan rantai besar. Namun warga masih mendengar suara yang sama setiap malam. Pukul 1:48, pagar dibuka. Langkah kaki memasuki halaman. Kunci diputar. Kadang hanya terdengar satu orang. Namun setelah Dimas meninggalkan rumah, suara langkahnya menjadi dua. Langkah pertama berat dan lambat, seperti sandal kulit seorang pria tua. Langkah kedua lebih cepat, seperti sepatu seorang pria muda. Buruk Mini pernah melihat mereka dari balik jendela. Pak Harun berjalan lebih dulu, dan beberapa langkah di belakangnya ada seorang pria yang wajahnya mirip Dimas, namun terlihat lebih tua. Mereka masuk ke rumah bersama-sama. Lampu ruang makan kemudian menyala. 2 kursi bergeser. 2 cangkir diletakkan di meja. Lalu keduanya menunggu sampai pagi. Dimas sendiri mulai mengalami perubahan. Setiap malam, tepat pukul 1:48, ia terbangun. Kadang berada di depan pintu, kadang sudah memegang kunci rumah lama. Pernah suatu malam, Maya menemukan suaminya berdiri di pinggir jalan, tanpa alas kaki. Pakainya basah. Dimas tidak ingat bagaimana ia sampai di sana. Ia hanya ingat mendengar suara Pak Harun memanggil, "Pulang." Setelah itu, Dimas mulai mengunci dirinya di kamar setiap malam. Maya menyimpan semua kunci. Namun tetap saja, setiap pagi, telapak kaki Dimas kotor oleh lumpur. Kadang di saku bajunya, ditemukan daun kering dari halaman rumah lama. Kadang, ada uang receh lama, atau korek api milik Pak Harun. Sampai suatu malam, Dimas menghilang. Pintu rumah tetap terkunci. Jendela tidak rusak. Kamera tidak merekam siapapun keluar. Hanya ada satu rekaman. Tepat pukul 1:48, bayangan seorang pria tua muncul di kamar. Bayangan itu berdiri di samping tempat tidur, lalu mengulurkan tangan. Dimas bangun. Ia menggenggam tangan tersebut. Kemudian, keduanya berjalan menuju dinding. Tubuh mereka menembusnya dan menghilang. Pencarian dilakukan selama berminggu-minggu. Dimas tidak ditemukan. Namun 3 hari setelah ia hilang, Buruk Mini mendengar suara pagar rumah lama terbuka. Krit. Muncul langkah pertama. Srek, srek, srek. Lalu langkah kedua. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga terdengar lebih pelan, seperti seseorang yang masih belajar berjalan di tempat gelap. Buruk Mini mengintip dari jendela. Pak Harun masuk lebih dulu. Di belakangnya berjalan Dimas. Wajahnya pucat, rambutnya mulai memutih. Dan di belakang Dimas ada sosok lain. Sosok itu tidak memiliki wajah,
tubuhnya mengenakan pakaian kerja milik Dimas. Ketiganya berhenti di depan pintu. Pak Harun membuka kunci. Mereka masuk. Lampu ruang makan menyala. 3 kursi bergeser. Rumah itu masih berdiri sampai sekarang. Tidak ada lagi yang berani membeli. Pak Seno juga tidak pernah kembali. Pagar depannya sudah dipenuhi tanaman liar. Cat dindingnya mengelupas. Sebagian gentengnya runtuh. Namun setiap malam, pukul 1:48, lampu ruang makan tetap menyala. Kadang terlihat 1 orang duduk, kadang 2, kadang 3. Jumlahnya terus bertambah. Warga sekitar percaya, setiap orang yang tinggal di rumah itu akhirnya akan menjadi penghuni lama berikutnya. Mereka akan pergi, mencoba hidup di tempat lain. Namun cepat atau lambat, mereka akan mendengar suara panggilan, pulang. Dan ketika panggilan itu datang, tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, mereka akan kembali, membuka pagar, berjalan ke teras, memasukkan kunci, lalu duduk di meja makan, menunggu penghuni baru. Jadi, kalau kalian baru pindah ke sebuah rumah tua, dan setiap malam pada jam yang sama terdengar seseorang membuka pagar, jangan langsung menganggap itu pencuri. Jangan juga membuka pintu meskipun orang di luar mengaku sebagai pemilik rumah. Karena rumah bisa berpindah tangan, sertifikat bisa berganti nama, kunci bisa diganti. Namun bagi seseorang yang sudah pulang ke tempat yang sama selama puluhan tahun, kematian tidak mengubah apapun. Dan kalau suatu malam kalian mendengar suara pria tua berkata, "Ini rumah saya," jangan menjawab, jangan menyebut nama kalian, dan jangan pernah mengatakan bahwa sekarang kalianlah penghuni rumah tersebut. Sebab sejak kalian mengaku sebagai penghuninya, rumah itu akan mengingat kalian. Dan ketika suatu hari kalian pergi, rumah itu akan menunggu setiap malam pada jam yang sama, sampai akhirnya kalian pulang lagi, bukan sebagai pemilik baru, bukan sebagai tamu, namun sebagai penghuni lama yang tidak lagi tahu bahwa dirinya sudah meninggal.